Begitu 37 menit kurang lebih berlangsung antara aku dan guruku. Tak lama dari itu, aku pun pulang dengan penuh rasa bangga akan diriku yang tak habis pikir apa yang tadinya bisa terjadi antara aku dan guruku. Sehingga sesampaiku di kontrakanku, aku pun sulit untuk tidur. Tiap malamnya aku terus terbayang akan kejadian itu. Begitu setiap hari Senin dan Kamis, ketika guruku itu masuk di dalam kelas aku mengajarkan aku pun tak konsentrasi. Dan awalnya aku berpikir bahwa itu adalah akhir daripada aku mengenalnya. Walaupun memang kami berdua melakukannya dengan suka, tanpa ada paksaan apapun. Tapi tetap saja dalam hati aku berpikir bahwa ketika ia ingat pada kondisinya yang normal, maka dia akan sangat menyesali apa yang pernah kita lakukan. Tetapi kenyataannya berbeda. Malah yang terjadi, ia pun memikirkan lebih jauh dari aku. Aku tahu itu karena 2 minggu setelah kejadian itu, ia pun kembali memanggil aku. Bukan lagi dengan pembahasan akan apa yang mau kita lakukan, melainkan memanggil aku dengan penuh kasih dan sayangnya yang ia berikan kepadaku. Statusnya antara aku dan guruku itu sudah tidak lagi memandang bulu, melainkan cintanya yang sudah terkuak ke permukaan, hingga ia pun tak mampu memendam semuanya. Hingga pada suatu hari, perasaannya kepadaku pun ditahu oleh tunangan, dan yang merupakan guru laki-laki saya itu. Hingga 8 bulan berlalu, sang tunangannya yang sebagai guruku itu pun mulai cemburu kepadaku. Karena memang pada saat itu aku tidak jelek-jelek banget. Pada saat itu aku lagi imut-imutnya. Sehingga secara physically aku pun berani bersaing. Cuma karena pada saat itu status aku yang membuat aku harus membuat skenario yang berbeda. Singkat cerita, setelah aku mulai ditahu oleh guruku yang laki-laki itu, dari sanalah aku jarang dipanggilnya. Dan guru perempuanku itu pun memberikan aku saran bahwa untuk sementara waktu antara aku dan kamu harus menjaga jarak, karena guru laki-lakiku yang sebagai tunangannya itu semakin menjadi-jadi. Ia selalu menanyakan tentang keberadaan aku kepada teman dekatnya. Hingga pada satu hari, karena aku merasa seorang laki-laki juga, maka aku memberanikan diri
untuk menunjukkan perasaanku kepada guruku itu. Walau memang berat terasa di hati ini untuk mengungkapkan semua itu, tetapi hanya cara itulah yang menurut pikiran aku pada saat itu, aku bisa keluar dari belengguan itu. Karena dalam keyakinan saya, memperjuangkan perasaan kita pada suasana yang memang pada saat itu statusnya ia dan guruku itu belum menikah. Maka dalam hati saya pantas untuk mencintainya. Karena itulah saya nekat untuk mengungkapkan semuanya dan secara transparan kepada baik guruku yang perempuan dan guruku yang laki-laki itu yang sebagai tunangannya. Hingga membuat suasana pada saat itu, minggu-minggu setelah saya ungkapkan semuanya pun suasananya semakin gaduh. Karena banyak di antara guru-guruku yang tahu dan teman-temanku pun tahu tentang kejadian itu. Sampai akhirnya aku tak sempat pikirkan ke arah sana, bahwa si guru laki-lakiku itu pun 2 minggu setelah aku mengungkapkan semuanya, langsung dia membawa lari sang guru perempuanku itu. Rumahnya di Aikmel, Lombok Timur. Hingga terjadilah sebuah pernikahan antara guruku yang laki-laki dengan guruku yang perempuan itu. Namun sebelum akad nikahnya pun terjadi, aku sempat berusaha untuk mengembalikannya. Tapi karena aku pada saat itu diberikan saran oleh teman-teman kos di sekeliling aku dan selalu diberikan motivasi, maka aku relakan guru perempuanku itu untuk guru laki-lakiku itu. Demikian kisah singkat part kedua dari kisah aku dan guruku. Salam, terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.